Apakah Ganang Setioko adalah settingan? Mbah Warso, Mbah Wongso, Broto, dan preman juga sama? Simak video ini selengkapnya, akan saya ungkap semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lucu Channel. Kali ini saya akan membahas video dari Ganang Setioko. Seperti permintaan para subscriber saya yang berkomentar pada laman YouTube, mereka bertanya, apakah Ganang Setioko adalah settingan? Seperti Mbah Warso, Mbah Wongso, Broto, serta adanya preman-preman yang datang untuk menantang Ganang Setioko, yang pada akhirnya preman-preman tersebut kalah. Nah, saya akan komentari itu, dan saya akan berikan pandangan saya beserta alasan mengapa saya berkata demikian. Sebelum saya melanjutkan video mengenai apakah Ganang Setioko ini adalah settingan, saya mau disclaim dulu bahwasanya yang pertama, saya adalah orang percaya terhadap adanya gaib. Yang kedua, saya juga meyakini bahwasanya ada manusia-manusia di dunia ini yang bisa melihat hal gaib. Itu dulu yang harus teman-teman dengarkan dari saya, sehingga teman-teman tidak berkomentar liar ya. Banyak saya temukan di komentar YouTube saya, itu mereka bilang dasar manusia nggak percaya adanya gaib, nggak ini nggak itu. Ya, saya disclaim dari awal, saya ini percaya gaib, tapi tidak untuk channel-channel yang sudah saya bahas seperti Iman Laslos, kayak seperti ya Skeror yang sekarang suka tutup komentarnya kan. Nah, jadi saya ingin luruskan itu sehingga teman-teman itu tidak salah paham. Nah, yang mau saya komentari adalah penampakan yang ada pada kamera, bukan pada orangnya, bukan tidak suka pada orangnya, tapi penampakan yang sudah diupload ke YouTube, yaitu uploadan publik di mana kita bisa berkomentar atau mengomentari video itu. Mungkin saya bukan orang pertama yang membahas tentang Ganang Setioko. Banyak channel YouTube lain yang sudah membahas tentang Ganang Setioko, seperti Pasti Mudah. Nah, linknya atau videonya sudah saya siapkan di deskripsi. Teman-teman silahkan tonton bagaimana channel Pasti Mudah ini membahas tentang Ganang Setioko. Oke, yang kedua itu dari Pace Komputer. Nah, Pace Komputer juga pernah upload suatu gambar di laman komunitas YouTube-nya, yaitu dia memberikan potongan gambar itu mengenai video dari Ganang Setioko. Kalau nggak salah itu judulnya Saraswati dicekik Genderwo. Nah, video itu. Lalu di situ Pace Komputer memberikan penjelasan atau bertanya mengapa bagian tangan dari Ganang Setioko itu seperti putus gitu, seperti menghilang di tengah-tengah frame. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video-video saya, bahwa itu adalah teknik lapisan atau bisa dibilang masking ya, kalau kalian menggunakan komputer atau Adobe Premiere biasanya. Nah, itu udah jelas sekali dalam video itu, terlihat tidak mungkin dibantah oleh Ganang Setioko sendiri. Itu adalah video editan plus settingan, dimana banyak kejanggalan seperti darah yang keluar dari tubuh atau dari luka yang terlihat itu kan jelas itu bukan darah asli, yaitu darah dari pil darah ya teman-teman. Nah, walaupun banyak di sini yang masih meyakini itu asli, ya kita nggak peduli. Yang penting sudah disampaikan bahwasannya itu adalah settingan dan editan. Nah, walaupun saya sampai hari ini menunggu ya Pace Komputer akan membuat video dari Ganang Setioko atau tidak, tapi menurut saya nantinya mungkin akan dibuat ya, mungkin nanti akan dibuat. Semoga saja ada, sehingga kita dapat pencerahan yang lebih bagus dibanding yang sudah ya teman-teman, karena Pace Komputer lebih tajam analisanya. Ya, kita tunggu aja ya, semoga ada. Nah, dari video itu terlihat sudah disampaikan dari Pace Komputer di laman komunitasnya. Nah, tiba-tiba video itu menghilang ya teman-teman, sudah tidak bisa ditemukan lagi. Nah, walaupun sekarang ini sudah banyak yang re-upload. Jadi re-upload itu video dari Ganang Setioko yang dihapus atau di privat di laman YouTube Ganang Setioko itu sudah diupload ulang oleh beberapa channel. Nah, nanti akan saya tampilkan ya teman-teman potongan videonya, tapi tidak di sini, di Instagram pribadi saya. Silakan teman-teman nanti klik linknya aja, bagian mana yang diperlihatkan sama Pace Komputer untuk sebagai tanda bahwasanya channel Ganang Setioko adalah editan plus settingan. Untuk saya sendiri,
saya akan membahas video dari beberapa video Ganang Setioko. Saya akan membahas satu saja untuk memberikan tanda apakah video atau Ganang Setioko ini adalah settingan, serta Mbah Warso, Mbah Wongso, ya Broto dan preman-preman yang datang itu benar atau enggak sih? Itu kan yang pengen teman-teman tahu. Nah, sini saya sudah menyiapkan catatan ya teman-teman, biar penjelasan ini runtun sehingga teman-teman bisa memahami beberapa dari yang saya sampaikan ini secara rasional. Saya akan membacakan atau menjelaskan apa saja ya saya ingin komentari dalam video Ganang Setioko. Tapi sebelum itu saya ingin klaim lagi, video ini dibuat untuk kalian yang masih ingin berpikir secara rasional dan ingin mencari jawaban dari beberapa sudut pandang, sehingga kalian bisa tahu apakah video-video dari channel horor yang sudah saya bahas di channel saya ini settingan atau bukan. Oke. Video yang ingin saya bahas adalah video dari Ganang Setioko yang berjudul Bang Mus Kejang-Kejang Ketemu Pocong. Nah, saya jelaskan dulu ya, Bang Mus Kejang-Kejang Ketemu Pocong ini adalah beberapa rangkaian video yang sudah diupload di channel Ganang Setioko, seperti adanya preman datang yang bayar 10 juta segala macam, yang sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, seperti adanya teman Ganang Setioko yang datang itu, yang sudah diupload atau dibuat laman komunitas di Pasti Mudah, yang dia jelaskan yang datang itu adalah yang mengaku haters dari Ganang Setioko adalah temannya sendiri. Tadi udah dijelaskan itu ada fotonya, dia berdua sedang foto berdempet ini, yang subscribers dari Ganang Setioko bilang itu editan. Saya nggak ngerti lagi deh. Hal yang real dibilang editan, hal yang editan dibilang real. Nah, itu saya nggak paham lagi itu bagaimana cara jelaskan untuk subscribers yang memang nggak bisa gunakan rasional dan dengan benar. Langsung saja ya, itu video dari Bang Mus Kejang-Kejang Ketemu Pocong, itu durasinya itu 14 menit ya, 14 menit videonya. Dari 14 menit itu banyak sekali hal atau saya temukan kejanggalan yang nggak masuk akal untuk disampaikan dalam video. Nah, seperti apa? Makanya saya minta kalian fokus ya untuk simak video ini. Pada menit 00 ya, dari awal video sampai 4 menit. Jadi 4 menit pertama dalam video itu banyak sekali hal-hal yang mungkin bodoh ya untuk disampaikan di situ. Walaupun Ganang Setioko sendiri udah disclaim, udah bilang kalau channelnya ini adalah channel hiburan dan tidak untuk diperdebatkan. Cuman yang saya permasalahkan adalah banyaknya subscriber yang masih meyakini video itu asli. Nah itu, mengapa Ganang Setioko ini tidak langsung jujur saja mengatakan di laman deskripsinya bilang video ini adalah settingan dan editan? Tentu banyak hal yang dipertimbangkan, seperti viewers, subscriber yang mungkin berkurang. Pertama, dalam video Bang Mus Kejang-Kejang Ketemu Pocong itu, pada detik ke-39, pada detik ke-39 Ganang menanyakan, Ganang Setioko ini nanya sama yang punya kebun, Bang Mus ini. Dia bilang, apakah pernah panen? Nah, itu pertanyaan yang memang ya masuk akal ya, apakah pernah panen? Karena Bang Mus ini kan mengaku punya kebun, ya, punya kebun pepaya. Jadi dijawab tuh sama Bang Mus yang haters tadi, yang di videonya itu wah nampakin golok segala macam ya teman-teman. Lalu dia bilang setiap hari panen 50 ton pepaya, 50 ton pepaya. Jadi haters ini, Bang Mus ini bilang ke Ganang Setioko kalau dia setiap hari panen 50 ton pepaya. Silakan saja teman-teman pikir apakah itu jawabannya masuk akal untuk seorang haters yang membawa golok, membawa celurit dalam videonya menantang Ganang Setioko. Kalau kita bisa nilai video dari Bang Mus ini yang awalnya sebelum datang ke Ganang Setioko, dia kan membawa celurit ya teman-teman, yang menandakan kalau dia serius gitu menantang Ganang Setioko. Tapi dalam perdebatan atau ketika ketemu itu dibuat seolah-olah Bang Mus ini arogan, Bang Mus ini jahat segala macam. Nah, sehingga disettinglah jawaban dari Bang Mus ini 50 ton pepaya per hari untuk memperlihatkan kalau Bang Mus ini orangnya yang angkuh, jahat, sehingga Ganang Setioko sebagai pahlawan atau ya malaikat gitu diberi sayap. Nah, begitulah kira-kira teman-teman kalau saya nilai. Lalu ditanya lagi sama Ganang Setioko pada menit
1:25. Jadi pada menit 1:25 detik ditanya lagi karyawannya berapa, kata Ganang Setioko. Dijawab lagi sama Bang Mus ini 50 orang. Dijawab 50 orang, mungkin nggak masuk akal 50 ya. Lalu di nimbrung nih, ada yang nimbrung nih, bahwa Warso ini nimbrung, dia bilang itu hantu, kambing, atau penampakan yang 50. Dijawab sama Bang Mus, binatang. Nah itu yang menurut saya tidak masuk akal. Masih nggak masuk di akal itu. Masa berani-beraninya bahwa Warso ini langsung nyeletuk gitu, bilang itu 50 itu binatang, penampakan, setan, atau kambing. Nah masa kalau misalkan Bang Mus ini benar, tentu dia pasti marah dia. Oh kamu kok nanya kayak gitu, pasti digebuk atau gimana ya, kok dia berani bilang kambing segala macam kan. Nah itu yang harus kita pakai logika kita. Nggak mungkin kalau haters yang udah pakai parang celurit buat video lalu ketemu begitu, nggak mungkin, itu pasti settingan. Iya saya yakin pasti settingan. Lalu pada menit 1:52. Nah pada menit 1:52 ditanya lagi nih sama Ganang Setioko, berapa sekilo pepayanya? Dijawab sama yang Bang Mus ini 50.000. Nah masuk nggak di logika kita? Pepaya 50.000. Dari beberapa jawaban yang sudah dilontarkan sama Bang Mus, itu menunjukkan kalau Bang Mus ini orangnya jahat, sehingga publik itu bisa menilai kalau Ganang Setioko orang baik gitu loh. Apa sih susahnya ngundang orang datang, tapi sebelumnya minta orang buat video dulu nantang kita. Nah karena itu teman kita, nanti ketika datang kita buat dia kalah, mudah. Tapi saya coba ya, saya nggak tahu Ganang Setioko berani atau enggak. Saya temukan di Instagram Ganang Setioko, dia dari Jawa, kemudian dia menulis pada bio itu Kalimantan Barat, Pontianak. Kebetulan saya ini dari Pontianak. Nah kali aja bisa ketemu, saya bisa ajak untuk penelusuran, minta di penampakan 1 aja lah. Ya mungkin yang kenal Ganang Setioko nih, saya nih, ajak saya dong, saya mau ikut penelusurannya gitu loh ya. Nggak perlu deh tembusannya apa, nggak perlu, saya ikut aja, mau tahu aja sih gimana ya. Kalau berani gitu, saya nggak perlu bawa golok, nggak perlu lari seperti yang lain-lain, nggak perlu, dan nggak mungkin lari. Terus saya tahu itu settingan, ngapain saya lari gitu loh. Oke, lanjut lagi ya. Nah ini ada nih, dari kan alur video ini, pada video Bang Mus kejang-kejang ketemu pocong ini, itu kan videonya dibuat beberapa part ya teman-teman. Ada part 1, part 2, part 3. Nah part 3 ini adalah puncaknya, dimana Bang Mus ini kabur gitu. Jadi Bang Mus ini lari karena ketemu pocong. Tapi anehnya pada menit 4 sampai 12, jadi 4 sampai 12 di video Bang Mus kejang-kejang ketemu pocong ini, itu pada menit keempat Mbah Warso ini klaim dia udah merasakan adanya makhluk gaib gitu di sekitaran lokasi mereka, sehingga pada menit mungkin 4,5 ya, 4:30 itu nampaklah penampakan pocong di kamera yang dipegang oleh Ganang Setioko. Ganang Setioko ini megang kamera gantian dari Mbah Warso, jadi Ganang Setioko megang begini. Nah lucunya apa, di video atau di kamera Ganang Setioko itu udah ada penampakan pocong, tapi si Bang Mus ini bilang nggak ada. Jadi Bang Mus ini di depan kamera, Ganang Setioko pegang nih. Nah dia bilang ada itu pocong itu, ada itu penampakan. Nah Bang Mus ini masih ngeyel gitu, Bang Mus ini masih ngeyel, mana nggak ada. Nah itu lucunya, kalau saya jadi Bang Mus, ya, dibilang ada penampakan, saya pasti datangin kameranya, lihat di depan kamera kan. Nah saya pasti lihat, oh ada atau enggak. Lucunya kok kameranya lebih sakti daripada mata manusia. Masalahnya kok bisa gitu, kok bisa kameranya nangkap duluan ada hantu, baru Bang Mus ini harus dibuka dulu mata batinnya. Jadi Bang Mus harus dibuka dulu mata batinnya, tapi penonton nggak perlu. Kita penonton kan, penonton lihat videonya, kita udah tahu di kamera ada hantu, tapi Bang Mus di tempat, di lokasi situ harus dibuka dulu mata batinnya, gimana tuh? Nah
Yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara Ganang Setioko membuka mata batin orang Indonesia, satu Indonesia ini? Bagaimana caranya gitu loh? Itu nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal, orang yang di lokasi nggak bisa lihat, sedangkan kita bisa lihat. Apalagi penampakan itu jelas. Kata Ganang Setioko bilang kayak gini, itu di kamera udah ada tuh. Kalau saya jadi Bang Mus, datangin aja kameranya, lihat langsung ada nggak gitu loh kan? Mudah kan? Tapi nggak dilakukan. Ngapa? Ya settingan. Apalagi gitu loh. Nah, siapa yang bilang head speech, ya setelah kalian lah dislike atau kalian report juga nggak masalah. Saya nggak rugi, nggak ada rugi. Yang penting saya menyampaikan di sini adalah fakta. Kenapa saya bilang fakta? Karena saya yakin ini benar-benar settingan. Oke, nggak perlu dibahas panjang lah untuk Ganang Setioko udah ketahuan. Karena apa? Ketika Pace Komputer, yang lain-lain itu menantang segala macam, nggak ada respon tuh. Tiba-tiba ada aja muncul video yang kita nggak tahu dari mana kan? Muncul aja video tantangan. Kenapa yang udah ada nih, yang nantang-nantang ingin ketemu ini kenapa nggak dipanggil? Bang Mus ini masih saja ngeyel ya teman-temannya. Nah, sampai Bang Warso ini kewalahan buka mata batin dari Bang Mus gitu. Wah, nggak bisa nih. Nah, sampai akhirnya pemilik channel Ganang Setioko harus turun tangan untuk membuka mata batin dari Bang Mus ini. Nah, seperti ini. Bukan seperti itu, dan pada akhirnya Bang Mus ini bisa melihat penampakan pocong yang sudah kita lihat di kamera sebelum Bang Mus ini melihatnya. Nah, hebat kan Ganang Setioko, sehingga apa, berujung bagaimana? Si Kang Mus ini atau Bang Mus ini lari karena habis lihat pocong kan, lari dia. Nah, akhirnya penonton itu sibuk. Nah, alhamdulillah Ganang Setioko dilindungi Allah segala macamnya. Ya terserah mereka lah. Yang jelas mereka masih aja percaya kayak gitu kan. Padahal udah jelas itu adalah settingan, itu adalah hiburan, dan masih dipercayai sebagai video yang real penampakannya. Kali ini saya memang tidak memberikan bagaimana cara mengedit penampakan video hantu yang sudah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya teman-teman. Tapi saya ini memberikan pandangan pribadi saya mengenai video dari Ganang Setioko, apakah itu settingan atau bukan. Seperti datangnya para haters yang mengaku dia haters segala macam, lalu ikut penelusuran dan kalah. Nah, kali ini intinya saya ingin memberikan bagaimana pandangan saya terhadap channel Ganang Setioko itu. Nah, saya sudah berikan alasannya. Terserah mau dibilang saya iri, dengki, gak mampu seperti Ganang Setioko dan lain-lain, ya terserah saja. Dan yang paling aneh adalah banyaknya komentar yang muncul pada laman YouTube saya, YouTube Pace Komputer, Pasti Muda dan lain-lain, teman-teman yang lain itu mengatakan, subscriber dari Ganang Setioko ini bilang, silakan ikut aja penelusuran kalau berani, jangan hanya ngomong aja. Nah, mereka aja nggak tahu Ganang Setioko itu di mana, penelusurannya di mana, nggak pernah kan? Nah, kalau kalian itu bisa, silakan buat video atau buat aja video seperti ini yang kalian isinya itu ingin ikut penelusuran Ganang Setioko. Yakin nggak bakalan diajak? Saya rasa nggak mungkin kalian diajak, karena pasti ketahuan dong video itu settingan. Ya, sudah saya sampaikan tadi di awal, mengapa tidak dijelaskan pada channel Ganang Setioko kalau video mereka adalah editan atau settingan. Nggak langsung bilang begitu, nggak langsung bilang settingan atau editan, karena dia mikirkan subscriber sama viewer mungkin berkurang. Itu loh. Seperti channel Iman Lasos yang udah saya sampaikan ya. Di video Iman Lasos yang pertama, video hantunya yang pertama. Jadi kalau teman-teman cari video Iman Lasos itu, yang video pertamanya itu lengkap dijelaskan pada deskripsi bahwa pesannya video itu ada editan plus settingan. Nah, Skerot juga udah dibongkar sama Pace Komputer sehingga video Mandau Terbang hilang. Ya, mana video Mandau Terbang? Orang mau lihat itu kan, orang mau buktikan itu hilang. Komentar ditutup. Kalau memang asli ngapain komentar ditutup? Ya kan? Nah, itu sudah menampakkan. Seperti Ganang Setioko juga nih. Saya ulang-ulang ya bilangnya, video Ganang Setioko yang Saraswati dicekik Gandharwo itu kan hilang itu videonya itu. Nah, coba ditampilkan loh, bilang Ganang Setioko, kan kalian subscribernya nih. Kami mau lihat ulang videonya gitu. Coba deh kalau kalian bisa diwujudkan ya, bisa diberikan sama Ganang Setioko untuk upload lagi videonya atau publikkan lagi videonya. Kalau memang bisa ya, saya rasa sih nggak mungkin. Nah, untuk pembahasan Ganang Setioko saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat saya menjelaskan. Saya ingin memberikan bagaimana cara Ganang Setioko membuka mata batin orang Indonesia, satu Indonesia ini. Nggak langsung bilang begitu, nggak langsung bilang settingan. Pada akhirnya Bang Mus ini bisa melihat penampakan pocong yang sudah kita lihat di kamera sebelum Bang Mus ini melihatnya. Nah, hebat kan Ganang Setioko, sehingga apa, berujung bagaimana?
Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.